Arkadaşlar, merhaba. Disclaimer, di video ini aku nggak berniat untuk menjelekkan siapapun dan apapun. Nah guys, jadi di video kali ini aku pengen sharing ke kalian semua apa yang aku rasakan setelah aku udah lama tinggal di Turki dan udah lama nggak pulang ke Indonesia. Tiba-tiba pulang ke Indonesia dan aku merasakan ada beberapa perbedaan yang mungkin bisa dibilang kultur shock di negara sendiri ya. Emang agak lucu sih, biasanya kultur shock itu kan kita rasain di negara orang. Dan yang paling banyak aku rasain perbedaannya itu soal interaksi antar orang sih guys. Dan juga beberapa perbedaan society di Turki dan society di Indonesia. Nah tapi sebelum aku mulai, aku minta ke kalian semuanya buat selalu dukung aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe supaya aku bisa lebih semangat lagi buat konten-konten tentang Turki guys. Jangan lupa subscribe. Oke, yang pertama, aku udah terbiasa hidup di lingkungan yang individualis di Turki. Jadi, aku udah merasa nyaman aja gitu menjadi seorang yang individualis. Individualis di sini bukan berarti egois ya, tapi lebih ngurusin urusan masing-masing aja dan gak mau tahu urusan pribadi orang lain lebih dalam dan gak mau ikut campur urusan pribadi orang lain kalau emang keberadaan kita di sana itu gak diminta sama orang yang punya urusan. Dan aku merasa orang-orang yang ada di Turki itu gak sekepo orang-orang yang ada di Indonesia, guys. Kalau di Indonesia, aku merasa hal-hal yang kecil dan itu sebenarnya nggak penting pun itu masih ditanyain sama orang-orang. Mungkin kita bilangnya sekedar basa-basi gitu ya. Misalnya nih kayak kita mau pergi ke suatu tempat dan kita ketemu sama orang yang kita kenal. Kalau di Turki biasanya aku cuma nyapa merhaba, nasılsın, nanyain kabar. Tapi kalau di Indonesia biasanya sampai ditanyain mau kemana, mau ngapain di sana. Terus kalau misalnya dia udah tahu kita mau kemana dan kita mau ngapain di sana, apa urusannya buat dia? Karena aku kayak agak nyaman aja sih kalau misalnya ditanyain pertanyaan-pertanyaan kayak begini. Tapi sebenarnya di sisi lain, aku melihat ini itu sebagai kelebihan kita juga sebagai orang Indonesia yang ramah dan mudah menyapa guys. Beda banget dari orang-orang yang ada di Turki yang kalau misalnya nyapa tuh ya seadanya aja. Kalau soal sapa menyapa sih, aku akuin ya Indonesia tuh emang lebih unggul. Misalnya kalau di Indonesia, kalau kita nyapa orang, biasanya sambil senyum kan. Bahkan di sebagian daerah masih ada budaya permisi kalau misalnya kita lewat di depan orang yang lebih tua dari kita. Bahkan ada yang sampai membukukan badan. Itu sesuatu yang menjadi ciri khas dari Indonesia banget. Dan bahkan orang Turki pun sampai mengakui kalau budaya yang kayak begitu itu sopan banget. Dan mereka takjub dengan budaya kita yang satu ini guys. Juga nih ya, aku ngerasa orang Indonesia tuh lebih mudah senyum gitu dibandingkan orang-orang Turki. Dan itu pun diakui oleh teman-teman Turkiku. Bahkan orang Turki yang udah pernah ke Indonesia, mereka bilang kalau orang Indonesia tuh happy-happy, seneng-seneng. Padahal mereka nggak tahu aja kan di balik kesenyuman itu ada hutang yang belum terbayarkan. Atau bahkan bisa jadi ada arti di balik senyuman itu. Bahkan ya, saking mudah senyumnya orang Indonesia, pengurus apartemenku itu sampai bingung dan nanya, kalian kenapa sih senyum-senyum terus? Kita juga bingung kan ngejelasinnya ya, emang ini kebiasaan kita kayak gitu. Nah guys, sebenarnya orang Turki dan orang Indonesia itu sama-sama ramah. Tapi ramahnya di sini tuh agak beda ya. Kalau di Indonesia ramahnya dengan mudah senyum dan menyapa. Kalau di Turki itu ramahnya salah satu contohnya, kalau misalnya dia lihat orang asing yang belum dia kenal, terus dia kayak ngedeketin kita, ngajakin kita kenalan. Bahkan ada beberapa orang Turki yang setelah kenalan pertama kalinya itu ngasih nomor teleponnya ke aku dan diundang buat makan di rumahnya dia. Biasanya sih orang-orang Turki itu penasaran sama orang-orang yang bertampang Asia guys. Karena kan di Turki sendiri itu tampangnya kayak orang-orang Eropa ya. Ada beberapa orang yang tampangnya itu kayak orang Arab gitu. Jadi kalau misalnya mereka ngelihat orang-orang yang tampangnya mirip kayak orang Turki, padahal dia dari luar Turki, mereka gak terlalu kepo gitu. Cuma kalau misalnya mereka ngelihat orang-orang yang kayak kita, orang Indonesia, orang-orang Asia, itu mereka biasanya ngajakin kita kenalan kayak gitu dan nanya kamu datang dari mana, kamu ngapain di sini kayak gitu. Bahkan ya kalau misalnya udah enak diajak ngobrol di awal, itu nggak jarang loh kita sampai diajak pergi ke satu kafe, diajak ngeteh sama dia, padahal itu baru pertama kali kenalan gitu. Coba kalau misalnya di Indonesia tiba-tiba nih ada orang yang nggak kita kenal ngedatengin kita, diajak ngobrol panjang lebar dan diajak duduk di sebuah tempat di kafe yang kita belum kenal tempat itu, apalagi di daerah perkotaan gitu kan, pasti ada rasa-rasa was-was kan. Bahkan ya di beberapa kesempatan cowok Turki itu pegangan tangan ke sesama cowok yang mungkin kita ngelihatnya itu membelok kayak gitu. Tapi guys, pegangan tangannya itu bukan kayak gini ya, bukan kayak gini, tapi yang kayak gini loh guys. Gimana sih? Ya pokoknya kayak gini lah diajak. Tapi sebenarnya guys, pegangan tangan antara cowok di Turki itu bukan berarti dia membelok, tapi itu artinya simbol keramahan di Turki. Dan itu udah lumrah banget di society Turki guys. Jadi kalian kalau misalnya ke Turki dan ngelihat dua cowok bergandeng tangan, jangan pikir macem-macem ya guys. Bisa jadi mereka tuh cuma temen dekat. Perbedaan selanjutnya yang aku rasain nih, aku merasa tinggal di Turki itu lebih aman daripada tinggal di Indonesia. Kok lucu ya, tinggal di negara orang merasa lebih aman dan nyaman ketimbang tinggal di negara sendiri. Contohnya aja nih ya yang aku rasain, kalau misalnya
aku jalan malam-malam. Aku sering banget di Turki jalan tuh malam-malam, bahkan sampai jam 1 malam. Dan aku nggak khawatir sama sekali gitu dengan orang-orang jahat. Banter-banter nih ya, di tengah jalan aku ketemu sama orang yang mabok kayak gitu. Dan ya udah, dia lewat aja. Kalau di Indonesia, aku jalan jam 1 malam, itu banyak banget kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul dalam diri aku. Khawatir ada begal, khawatir ada pencopet, ada pencurian, khawatir ada jambret, dan kejahatan-kejahatan lainnya yang kayaknya semuanya kita udah tahu gitu loh apa yang akan terjadi kalau misalnya kita jalan malam-malam sendirian. Aku juga merasa orang Turki itu lebih jujur daripada orang Indonesia kayak gitu. Sehingga di Turki itu kita bisa lebih mudah mempercayai orang lain. Contohnya waktu itu teman aku pernah ketinggalan laptopnya di food court dalam salah satu mall yang ada di Istanbul. Dan itu ketinggalannya semalaman loh guys di sana. Yang mengejutkannya, besoknya dia datang, ternyata barang itu masih ada, masih utuh di tempatnya, dan isinya nggak berkurang sama sekali. Wah, ini keren banget sih kalau misalnya di Indonesia itu bisa kayak begini. Budaya ngantri di Turki pun aku ngerasa kayak beda ya dari budaya ngantri di Indonesia. Biasanya ya di sana itu siapa yang pertama datang, dia yang berhak dapat duluan. Dan orang-orang itu nyadar kalau misalnya dia datang terakhiran dan ada orang sebelumnya, jadi kayak dia persilakan aja, oh silakan kamu datang duluan kayak gitu. Jadi kayak keikut sendiri gitu ya. Kalau misalnya aku ada di antrian dan aku melihat ada orang yang udah datang sebelum aku, ya udah aku persilakan dia duluan kayak gitu. Dan pastinya kalau misalnya ada orang-orang yang mau nyelak, itu langsung diteriakin sama orang-orang yang di belakang itu, dan pastinya dia langsung malu. Cuma sayangnya ya, yang aku rasain ketika aku datang di Bandara Soekarno-Hatta dan itu posisinya kita lagi ngantri, itu masih ada budaya nyelak-nyelak kayak gitu guys. Jadi kasihan kan orang-orang yang di belakang udah berdiri ngantri lama-lama. Nah, ini salah satu kelebihan yang aku rasain dari masyarakat Turki, itu mereka selalu mendoakan orang lain di setiap kesempatan. Dan menurutku ya, ini patut kita contoh. Misalnya nih, kita ketemu sama orang yang nggak kita kenal di jalan, dan orang itu lagi ngelakuin suatu pekerjaan. Biasanya orang yang lewat itu ngucapin ke dia, kolay gelsin, atau Allah kolaylek versin. Artinya, semoga urusan kamu dimudahkan. Menurutku ini budaya yang keren banget sih. Masyarakat bakalan hidup lebih tentram kan kayak begini, daripada saling nyinyir-nyinyiran di belakang satu sama lain. Nah, yang terakhir yang aku rasain nih, di Turki itu semuanya serba digital. Sampai surat keterangan pun itu gampang banget dibuatnya. Kita nggak usah pergi keluar rumah, cukup duduk di depan laptop. Habis itu kita langsung masuk ke sebuah sistem website punya negara namanya e-Devlet. Habis itu kita tinggal pilih nih kebutuhan kita apa, surat menyuratnya untuk apa. Habis itu langsung deh keluar otomatis dalam bentuk PDF, dan itu udah diakuin di seluruh Turki. Jadi orang-orang tuh nggak ada yang meragukan lagi gitu hasil keluaran PDF dari sistem website itu. Kalau di Indonesia, di beberapa kesempatan aku ngerasa pengurusan itu masih berbelit. Harus langsung datang ke sini, habis itu datang ke sana. Dan ada beberapa tempat yang nggak mau nerima file berbentuk PDF gitu. Jadi harus di print. Coba bayangkan betapa banyak tinta printer yang keluar, berapa banyak kertas-kertas yang dibuang demi surat itu yang kita cuma kasih lihat, nunjukin, dan setelah itu mungkin kita buang, kita robek-robek, bahkan sampai dijadiin bungkus gorengan kan. Lebih baik anggaran buat kertas dan tinta itu digunakan buat bantuan bansos kan di masa pandemi ini kayak gitu. Atau buat ngebenerin jalan yang udah rusak. Atau buat memajukan pendidikan anak-anak yang ada di pedalaman kayak gitu. Menurutku itu lebih penting dan lebih esensial ketimbang dana itu digunakan untuk kebutuhan administrasi yang sebenarnya bisa digantikan dengan file PDF kayak gitu. Dimana zamannya sekarang udah elektronik semua coy, semuanya dalam HP sini. Pastinya di setiap hal itu ada kelebihan dan ada kekurangannya juga kan. Dan aku berharap dengan perbedaan-perbedaan yang aku ceritakan tadi, kita bisa mempelajari dan mengambil hal positifnya, dan membuang hal-hal negatif atau hal negatif yang udah dianggap normal yang ada di masyarakat kita selama ini, yang seharusnya itu nggak terjadi. Oke guys, cukup sampai di sini dulu aja. Kalau misalnya kalian suka dengan konten kayak begini, jangan lupa like, komen kalau kalian suka, dan juga share, dan jangan lupa subscribe. Oke guys, see you in the next video. And as always, görüşürüz.